Wa syahwatur riya, dan syahwat riya itu kata beliau warriyasati, dan juga syahwat kepemimpinan tazdadu quwatan bil kibari la dhafan, itu akan senantiasa bertambah kekuatannya bil kibari, karena usia yang semakin dewasa, wala dhafan, tidak lemahnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Baik Bapak Ibu sekalian, begitu juga ahbabana fillah serta rekan santri di mana saja berada. Kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita sudah berada pada halaman 321 ya, tepatnya pada bayan ini ya, atau penjelasan ini. Langsung saja, ila anqalal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Bayanu tafawutin nasi fil aql. Ya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, penjelasan perbedaan orang-orang itu fil aqli, pada akalnya atau terkait dengan akalnya. Oke. Qad ikhtalafan nasu fi tafawutil aqli ya. Kata beliau, sungguh berselisih ya, berbeda pendapat itu orang-orang fi tafawutil aqli, terkait dengan ya perbedaan akal itu. Jadi tafawut yang dimaksud di sini atau perbedaan di sini artinya ya tingkat akal seseorang antara satu dengan yang lain, itu yang dimaksud dengan berbeda-beda. Jadi terkait dengan masalah ini para ulama atau orang-orang itu berselisih pendapat. Jadi kita sudah bisa tebak ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan ya, atau tidak ada tingkatan terkait dengan akal seseorang antara satu dengan yang lain. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ada perbedaan ya, tingkatan akal seseorang antara satu dengan yang lain, dan ini yang beliau mau bahas atau yang beliau maksud dalam penjelasan di sini. Wala ma'na lil istighali binaqli kalami man qalla tahsiluhu, dan tidak ada artinya lil istighali ya, untuk sibuk binaqli, menukilkan atau mengambil, memindahkan kalami perkataan man qalla tahsiluhu, orang yang sedikit tahsiluhu ya hasilnya, maksudnya hasil ilmu pengetahuannya. Jadi kata Imam Al-Ghazali di sini, tidak ada gunanya katanya kita ya menukil pendapat-pendapat orang yang bahasa kasarnya ya, orang yang tidak mahirlah di bidang ini. Seakan-akan beliau di sini ya tidak mau menggubris pendapat orang yang mengatakan bahwa akal itu tidak ada tafawutnya ya, kurang lebih seperti itu. Balil aula, bahkan yang lebih utama kata beliau, wal ahammu, dan yang paling penting, al mubadaratu ila tasrihi bil haqqi, yaitu bersegera ila tasrihi ya, untuk at-tasrihi, menjelaskan ya, mensorehkan bil haqqi, dengan penuh kebenaran. Wal haqqus sharihu fihi, dan kebenaran yang jelas fihi, padanya, terkait dengan masalah yang akan kita bahas ini berhubungan dengan tafawutul akal ini. Ayyuqala, bahwasanya dikatakan inna tafawuta yatatarraku ilal aqsamil arba'ati, sesungguhnya perbedaan-perbedaan tingkat akal seseorang itu yatatarraku, itu berlaku atau terjadi atau mengarah ilal aqsamil arba'ati, kepada bagian yang empat itu, siwal qismis sani, kecuali bagian yang kedua. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, terkait dengan orang itu berbeda-beda akalnya. Nah, ini terjadi pada semua ya, bagian yang empat itu. Artinya bagian empat ini yaitu versi akal yang kita sudah bahas pada sebelumnya ya, yaitu ada empat versi. Versi yang pertama yang mengatakan goriza, versi yang kedua yang mengatakan ilmu daruri, versi yang ketiga yang mengatakan ilmu tajarub, kemudian versi yang keempat adalah kuwatun nafas ya, kurang lebih seperti itu. Siwa al-qismisani, kecuali bagian yang kedua. Bagian yang kedua yang kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu akal versi yang mengatakan bahwa dia adalah ilmu daruri. Nah, untuk ilmu daruri, orang-orang itu tidak berbeda antara satu dengan yang lain, mereka sama. Nah, selebihnya selain daripada yang kedua, mau dia akal versi goriza,
mau dia akal versi ilmu tajarub, mau dia akal versi kuatun nafas. Pokoknya semua orang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain tingkat akalnya itu. Oke. Yang dimaksud dengan al-qismus tsani di sini adalah wahwa al-ilmu daruri, yaitu ilmu daruri yang sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu, bijawazil jaizati, akan bolehnya semua yang boleh, wa istihalatil mustahilati, dan mustahilnya semua yang mustahil. Fa inna man arafa anna al-isnaini aktsaru minal wahidi, karena sesungguhnya orang yang mengetahui bahwasanya dua itu lebih banyak daripada satu, arafa, maka dia akan mengetahui aidon juga istihalata kaunil jismi, mustahilnya adanya suatu raga itu, jiwa itu, badan itu, fi makana ini pada dua tempat secara bersamaan. Ya, wa qawnis syai'il wahidi qadiman hadisan, dan adanya sesuatu yang satu itu dia adalah qadim, satu sisi dia juga hadis. Nah, perkara-perkara yang seperti ini manusia itu sama dalam hal ini, artinya semuanya tidak ada yang berbeda. Ya, dalam hal ini ya siapapun yang mengetahui, siapapun yang akalnya mampu mencamkan bahwa dua itu lebih banyak daripada satu, maka secara langsung akalnya juga akan menerima bahwa raga itu tidak bisa berada pada dua tempat pada saat yang sama, dan sesuatu itu tidak bisa hadis dan tidak bisa juga qadim. Nah, semua orang pasti seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak adanya perbedaan antara satu orang dengan orang lain, pasti semuanya seperti itu. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau pada bagian yang kedua atau yang disebut dengan ilmu daruri. Untuk yang ini tidak ada tafawut orang itu, tidak ada perbedaan orang itu antara yang satu dengan yang lain. Wa kadza sairun nadzair. Nah, demikian juga ya semua ya, perbandingannya, artinya semua nadzair samanya, yang sama dengan contoh kasus dua lebih daripada satu, raga tidak mungkin berada pada dua tempat, apapun yang seperti itu, pokoknya semua akal manusia itu sama dalam mencamkan itu. Wa kullu ma yudrikuhu idrakan muhaqqaqan min ghairi syakkin. Nah, dan semua orang yang mengetahuinya, yudrikuhu, yang mengetahui ini, maka yudrikuhu, dia mengetahui itu, idrakan, dengan pengetahuan, muhaqqaqan, yang sesungguhnya, yang betul-betul benar, menggoiri syakin, tanpa ada keraguan. Dua lebih banyak daripada satu itu adalah idrakam muhaqqaqan menggoiri syakin. Raga tidak bisa berada pada dua tempat, itu merupakan idrakan muhaqqaqan menggoiri syakin, dan seterusnya itu kata beliau. Nah, fa'amal aqsamus salasah, adapun bagian yang ketiga, artinya akal pada versi yang ketiga yang mengatakan ilmu tajarub, ilmu pengalaman, ya kurang lebih seperti itu, fattafawutu yatatarraku ilaiha, maka perbedaan manusia antara satu dengan yang lain itu juga terjadi ilaiha padanya. Ya, artinya antara satu dengan yang lain itu beda-beda. Pengalaman satu orang tidak sama dengan pengalaman yang orang lain dengan yang lain. Yang lainnya juga tidak sama dengan yang lainnya. Nah, begitulah seterusnya. Itu yang disebut dengan at-tafawud. Nah, amal qismur rabi, adapun bagian yang keempat kata beliau, wa huwa istila'ul quwwati, yaitu menguasainya al-quwwati, kekuatan itu, kekuatan seseorang itu, ala qam'i syahwati, dalam mengekang syahwat-syahwatnya, fala yakhfa tafawutun nasi fihi, maka tidak berlindung juga perbedaan orang-orang fihi padanya. Ya, tingkatan orang-orang juga berbeda-beda untuk masalah bagian yang keempat ini. Dalam hal ini adalah istilahnya, ya, menguasainya kekuatan itu dalam mengekang hawa nafsunya. Nah, jadi satu orang dengan orang yang lain itu pasti beda. Orang yang ini mungkin kekuatan dia dalam mengekang hawa nafsunya lebih tinggi daripada orang yang lain. Nah, itu maksud daripada beliau. Bala yakhfa, bahkan tidak berlindung, artinya ya sudah kita ketahui juga tafawutu ahwalis syakhsi, berbedanya keadaan asyakhsil wahidi, seorang yang satu, bihi padanya, artinya bahkan satu orang itu terkait dalam mengekang hawa nafsunya sendiri, kadang itu terjadi tafawut, ya, terjadi tingkatan atau perbedaan. Terkadang dia mampu untuk mengekang syahwat yang ini, tetapi terkadang untuk syahwat yang ini dia tidak mampu kekang. Kadang dia mampu mengekang syahwat yang ini secara maksimal, kadang di satu masa dia tidak mengekang nafsu yang sama secara maksimal. Jadi satu orang saja itu terkadang ada tafawud pada diri dia terkait dengan bagian yang keempat ini. Nah, wahadat tafawutu, dan ini perbedaan ini, ya,
perbedaan tingkatan-tingkatan ini, yakunu tarotan, yakunu adalah dia tarotan terkadang litafawuti syahwati, karena perbedaan syahwat itu. Ya, jadi terkadang kata beliau di sini yang membuat berbeda tingkat seseorang itu dalam mengekang hawa nafsunya ya karena jenis syahwatnya. Keadaan syahwat yang ini dia mampu, syahwat yang itu dia tidak mampu, dan seterusnya. Nah, karena qad yaqdirul aqilu, terkadang mampu orang yang berakal itu ala tarki ba'di syahawati, atas meninggalkan sebagian syahwat, duna ba'din, tidak sebagian yang lain, kata beliau. Walakin ghairu maksurin alaihi, walakin akan tetapi ghairu maksurin, ya, tidak teringkas alaihi, ke atasnya saja. Artinya bahwasanya orang itu dalam ketidakmampuan dia dalam mengekang sebagian syahwat itu, yang lainnya kemudian dia bisa kekang, apakah akan selamanya seperti itu? Tidak. Itu maksudnya ghairu maksurin alaihi. Tidak. Nah, fa inna syabba, karena sesungguhnya seorang pemuda, kata beliau, qad ya'jizu an tarkiz zina, terkadang dia lemah, tidak kuasa antar zina, dalam meninggalkan perzinahan. Nah, ini situasi dan kondisi ketika dia masih muda. Wa idza kabira, dan apabila dia sudah dewasa, ya, sudah dewasa, ya, wa tamma aqluhu, dan sempurna akalnya, qadar alaihi, nah tiba-tiba dia mampu untuk mengekang atau meninggalkan perzinahan tersebut. Jadi tidak mutlak selamanya bahwa akan seperti itu keadaannya. Itu yang dimaksud ghairu maksurin alaihi. Wa syahwatur riya, dan syahwat riya itu, kata beliau, war riyasati, dan juga syahwat kepemimpinan, tazdadu quwatan bil kibari la dhafan, itu akan senantiasa bertambah kekuatannya bil kibari, karena usia yang semakin dewasa, wala dhafan, tidak lemahnya. Jadi syahwat riya, ingin dipuji orang, ya, ingin memiliki tahta, ingin menempati posisi dan jabatan tertentu. Nah, ini kata beliau, ini syahwat ini akan semakin menguat ya ketika orang itu semakin dewasa, semakin tua, dia akan semakin kuat, bukan justru semakin melemah. Khair. Wa qad yakunu sababuhu, nah terkadang juga sebabnya kenapa orang berbeda-beda tingkat akal mereka ini dalam mengekang hawa nafsunya. Sebabnya adalah at-tafawuta fil ilmi, perbedaan fil ilmi, pada ilmu pengetahuan, al-mu'arrifi, yang memperkenalkan li ghailati tilka syahwati, bagi ghailah, tipuan tilka syahwati, syahwat tersebut. Jadi penyebabnya terkadang sehingga orang berbeda-beda tingkat akal mereka ini bukan karena syahwat yang berbeda-beda, tetapi dari ilmu pengetahuan orang tersebut terhadap tipu daya daripada syahwat itu. Terkadang seperti itu, kata beliau. Walihada, oleh karena itulah, yaqdiru tabibu 'ala al-ihtima'i an ba'dil at'imatil mudirrati, ya, mampu seorang tabib, ya, 'ala al-ihtima'i, ya, untuk ihtima'i, untuk mengelakkan diri, an ba'dil at'imatil mudirrati, dari sebagian makanan yang berbahaya, ya, yang memudaratkan. Wa qad la yaqdiru ma yusawihi fil aqli 'ala dzalika idza lam yakun tabiban, dan terkadang tidak mampu orang yang yusawihi, yang sama dengan dia tingkat akalnya, kecerdasan mereka sama, dia terkadang tidak mampu ala zalika, atas yang demikian itu, artinya dia tidak mampu mengelakkan dirinya dari mengkonsumsi makanan yang memudaratkan misalnya. Idza lam yakun tabiban, jika adanya dia bukan seorang tabib. Jadi potensi akal, kecerdasan itu sama, tetapi yang satunya tabib, yang satunya bukan tabib. Nah, terkadang si tabib ini dia lebih kuat dalam mengekang syahwatnya yang selalu mengajak untuk mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya, ya, kurang lebih seperti itu. Dia mampu untuk mengekangnya, tetapi yang satunya yang bukan tabib, tapi dia berakal, cerdas juga, kurang lebih lah seperti itu. Tetapi dia ternyata tidak mampu untuk menahan dirinya dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang memudaratkan untuk kesehatan. Nah, apa yang menyebabkan kemudian adanya perbedaan seperti ini? Karena ilmu pengetahuan orang tersebut berbeda. Yang satunya ilmu pengetahuan terkait dengan masalah medis itu ada pada dia, sementara yang satunya tidak ada. Wa in kana ya'taqidu 'alal jumlati fihi madarratan, ya, sekalipun adanya yang bukan tabib ini, ya'taqidu, meyakini, 'alal jumlati, secara kesimpulan, secara jumlah, fihi madarrah, pada makanan
yang akan dia konsumsi itu bahayanya, sekalipun dia tahu bahwa ini makanan tidak baik untuk kesehatan, misalnya kurang lebih seperti, sekalipun dia tahu seperti itu, tetapi seorang tabib itu lebih kuat dalam mengelakkan dirinya dalam mengkonsumsi makanan tersebut berbanding yang bukan tabib ini. Apa yang menyebabkan sehingga ada perbedaan seperti itu? Ya karena itu tadi ilmu pengetahuan dia di bidang medis itulah yang kemudian menyebabkan sehingga kemudian dia mampu mengelakkan dirinya untuk mengkonsumsi makanan yang berbahaya untuk kesehatan, sementara yang tidak punya ilmu pengetahuan di bidang medis ya mungkin dia agak setengah mati dalam mengekang hawa nafsunya dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang berbahaya untuk kesehatan. Nah, walakin idza kana ilmu tabibi atam, akan tetapi jika adanya ilmu ketabiban itu atam, lebih sempurna, kana khaufuhu asyadda, maka adalah takutnya terhadap ya taruhlah makanan itu asyadda, itu lebih keras lagi atau lebih tinggi lagi. Nah, fayakunu al-khawfu jundan lil aqli, maka adalah perasaan takut itu, perasaan selalu berhati-hati itu, jundan itu merupakan jundan pasukan lil aqli bagi akal. Wa uddatan, dan merupakan alat fi qam'i syahwati wa kasriha, dalam mengekang syahwat-syahwat nafsunya, wa kasrihi, dan menghancurkan syahwatnya. Jadi perasaan takut yang ada di diri dialah yang lahir dari ilmu pengetahuan ketabibannya, ya bahasanya kurang lebih seperti itu. Itulah yang kemudian merupakan alat, ya uddah, merupakan jundan pasukan ya akal dalam kemudian mengekang hawa nafsunya. Wa kadzalika yakunul alimun, demikian juga adanya seorang alim aqdaru ala tarkil ma'asi, dia lebih kuat untuk meninggalkan kemaksiatan minal jahili, daripada seorang yang jahil. Kenapa? Liquwati ilmihi, karena kuatnya ilmu pengetahuannya, bidororil ma'asi, akan kemudaratan maksiat itu. Wa'ani bihi, ya, yang aku maksud dengannya, dengan orang alim ini, kata Imam Al-Ghazali, al-alimul hakiki, ya, artinya orang alim yang hakiki, ya, orang alim yang betul-betul. Nah, orang alim yang betul-betul yang hakiki ini, nah dia lebih kuat, ya, lebih mampu untuk meninggalkan semua kemaksiatan daripada orang-orang yang jahil. Duna arbabit toyalisah, bukan ya orang-orang yang at-toyalisah. Arbabut toyalisah artinya ini biasa diistilahkan dengan ulama-ulama keduniaan, ya, bukan ulama hakiki lah, bahasa lainnya seperti itu. Wa ashabil hadayan, dan orang-orang ya yang ucapannya itu, fatwanya itu, yang nasihat dan wejangannya itu adalah sesuatu igawan, artinya sesuatu yang tidak sejalan dengan hakikat yang sesungguhnya. Jadi maksudnya di sini adalah ya ada orang alim yang hanya mengigau saja, bahasa kasar ini beliau pakai, hazayan ini. Ya, ada orang alim yang arbabut toyalisa, ya secara fisik, ya, secara penampilan ya seperti ulama besar, tapi ternyata dia bukan ulama hakiki. Yang dimaksud oleh beliau di sini, orang yang mampu untuk meninggalkan kemaksiatan itu adalah ulama atau alim hakiki, itu kata beliau. Nah, kenapa bisa ada perbedaan terkait dengan meninggalkan kemaksiatan ini? Ada yang bisa meninggalkan, ada yang tidak bisa meninggalkan. Ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang ada pada orang tersebut. Dalam hal ini adalah orang alim itu ada ilmunya, sementara orang jahil itu tidak ada ilmunya yang berhubungan dengan kemaksiatan, dengan kebenaran dan seterusnya. Khair. Fa in kana tafawutu min jihati syahwati, jika adanya perbedaan tingkatan orang itu dari sisi syahwat, artinya orang berbeda-beda. Kan tadi beliau mengatakan bahwa perbedaan orang terkait dalam masalah mengekang syahwat nafsunya itu entah disebabkan syahwat itu atau disebabkan ilmu pengetahuan yang ada pada diri seseorang tersebut terkait dengan tipu daya daripada syahwat itu. Kan tadi ada dua. Nah, di sini beliau mau menjelaskan perbedaannya. Nah, fa in kana tafawutu, jika adanya itu perbedaan tingkatan akal seseorang itu min jihati syahwat, dari sisi syahwat, artinya karena syahwatnya bermacam-macam sehingga kita berkesimpulan bahwa orang itu berbeda-beda akalnya dalam mengekang hawa nafsunya. Nah, maka lam yarji' ila tafawutil akli, maka tidak akan kembali ila tafawutil akli, kepada perbedaan akal. Artinya kalau kita mengatakan bahwa faktor orang itu berbeda-beda akalnya karena syahwat yang berbeda-beda, penyebabnya adalah syahwat yang berbeda-beda, maka ini tidak boleh kita masukkan dalam kategori orang berbeda-beda akalnya. Tidak, ya,
tapi ya syahwat yang berbeda dia bukan akal. Sementara pembahasan kita tadi ini di atas di awal adalah tafawutin nasi fil akal, perbedaan orang-orang terkait dengan akalnya. Jadi kalau kita tinjau dari sisi syahwat, ya ini untuk akal versi yang keempat ya. Karena syahwat, maka ini tidak masuk pembahasan, ya, tidak masuk pembahasan di sini. Itu maksudnya lam yarji ila tafawutil akli. Wa in kana min jihatil ilmi, jika adanya perbedaan orang-orang itu karena adalah dia min jihatil ilmi dari sisi ilmu pengetahuan, ya, faqad samaina hadad darba minal ilmi aklam, maka sungguh kita menamakan bagian ini minal ilmi, ya, termasuk daripada ilmu aklan, ya, sebagai akal. Nah, jika ditinjau dari sisi bahwa orang itu berbeda-beda dalam mengekang hawa nafsunya karena ilmu yang berbeda-beda pada diri seorang tersebut, maka ini masuk dalam kategori pembahasan di sini. Artinya inilah yang dimaksud orang itu tafawutun nasi fil akal itu. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu yuqawi, ya, ilmu pengetahuan itu yuqawi, akan menguatkan gharizatal aql, ya, gharizah atau tabiat akal itu, ya, ilmu pengetahuan itu akan semakin menguatkan gharizah tersebut atau potensi yang ada pada diri seseorang, dalam hal ini potensi akalnya. Fayakunu tafawutu, maka adalah at-tafawut, perbedaan itu bima raja'atit tasmiyatu ilaihi, itu pada apa yang kembali at-tasmiyatu, penamaan akal itu ilahi kepadanya. Artinya bahwa yang kita inginkan di sini adalah at-tafawut yang dikena atau yang nyambung dengan istilah akal itu. Penamaan at-tasmiyah, penamaan istilah akal itu dalam hal ini kan kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, kan kurang lebih seperti itu, yang mana ilmu pengetahuan ini adalah akal, bahasa lainnya kurang lebih seperti itu. Khair. Wa qad yakunu bi mujarradit tafawuti fi gharizatil aqli, dan terkadang hanya sekedar perbedaan pada gharizah akal, ya, tabiat akal itu. Artinya bahwa terkadang perbedaan orang dalam mengekang hawa nafsu itu bukan karena syahwat, bukan juga karena ilmu pengetahuan, tetapi karena gharizatu al-aqli, tabiat daripada akal itu sendiri. Ya, kadang itu yang menyebabkan orang kemudian berbeda-beda. Ya. Fa innaha, karena sesungguhnya gharizah akal itu idza qawiyat, apabila dia menguat, kana qam'uha lisyahwati la muhalata asyadda, maka adalah qam'uha, mengekannya dia lisyahwati, terhadap syahwat nafsu itu, la muhalata, itu sudah pasti asyadda, sangat kuat sekali. Jadi untuk bagian yang keempat ini, ya, yang mengatakan bahwa akal itu adalah kekuatan jiwa dalam mengekang hawa nafsu, ya. Nah, orang berbeda-beda tingkatan kekuatan jiwanya dalam mengekang hawa nafsu. Nah, perbedaan itu disebabkan karena 3 faktor. Ini secara kesimpulan, ya. Faktor yang pertama bisa karena syahwat, faktor yang kedua bisa karena ilmu pengetahuan terkait dengan tipu daya syahwat, kemudian faktor yang ketiga adalah, ya, gharizah atau kekuatan tabiat akal itu sendiri. Ya, ada yang kuat gharizah akalnya, ada yang tidak kuat gharizah akalnya. Nah, itu yang beliau maksud dalam pembahasan ini. Kemudian wa amma al-qismut salis, adapun bagian yang ketiga. Nah, bagian ketiga, ya, versi akal yang ketiga yang mengatakan bahwa akal itu adalah ilmu tajarub, ilmu yang diambil, yang diraih dari pengalaman-pengalaman hidup. Nah, kata beliau wa huwa ilmu ulumut tajarub, yaitu, ya, ilmu pengetahuan pengalaman. Fatafawutun nasi fiha la yungkar, maka perbedaan akal seseorang itu tingkatannya pada bagian yang ketiga ini la yungkar, itu tidak bisa diingkari. Artinya sudah pasti orang itu berbeda-beda. Fa innahum, sesungguhnya mereka itu yatafawatuna, berbeda-beda mereka bikasratil isobati, ya, karena banyaknya al-isobah, pengalaman hidupnya, wasuratil idraki, dan cepatnya dalam memahami, dalam menjangkau, dalam mencamkan apa yang dia alami di balik pengalaman yang kemudian dia jadikan sebagai pegangan dalam bertindak. Itu maksudnya suratul idrak. Wa yakunu sababuhu, dan adalah penyebabnya adalah imma tafawutan fil gharizati, entah perbedaan fil gharizati yang berhubungan dengan gharizahnya, wa imma, dan entah tafawutan perbedaan fil mumarasati, terkait dalam bersentuhan langsungnya dengan pengalaman itu.
Jadi di bagian yang ketiga ini, jadi ada dua faktor kenapa orang kemudian berbeda-beda dalam ilmu pengetahuan pengalamannya. Satu, terkadang orang berbeda karena gorizahnya. Jadi ada orang gorizahnya, tabiatnya itu agak di atas sedikit. Jadi kalau ada sedikit saja pengalaman yang dia alami, dia langsung bisa mengambil pelajaran berharga di balik itu. Ya, ada juga orang yang nanti banyak pengalamannya, baru dia bisa mengambil pelajaran yang berharga di balik itu. Nah, ini yang membuat ini berbeda apa ya, gorizah atau tabiat akal yang ada pada orang itu. Ada yang suratul idraknya. Nah, ini yang dimaksud, cepat dalam mencamkan sesuatu itu mudah sekali, ada yang lambat sekali ya. Itu maksudnya. Jadi perbedaan gorizah. Ataukah ya, ini yang kedua faktornya karena ya pengalaman hidup itu sendiri bersentuhan langsung itu. Jadi ada orang ya, yang agak di bawah sedikit ilmu pengetahuannya, ya, akalnya agak di bawah sedikit, bahasa kasarnya seperti itu, karena pengalaman hidupnya sedikit, mumarasahnya sedikit. Sementara yang satunya ya akalnya agak di atas karena mumarasahnya atau pengalaman hidupnya dia bersentuhan langsung dengan aktivitas kehidupan yang melahirkan pengalaman ya. Nah, ini sering dia lakukan, artinya banyak kali dia pengalamannya, maka tentunya akalnya agak di atas sedikit. Jadi dua faktor. Nah, fa'amal awalu, adapun yang pertama ya, untuk definisi akal versi yang pertama yang mengatakan bahwa akal itu adalah goriza. Nah, tadi beliau mengatakan bahwa ada juga perbedaan orang-orang ya, tingkatan akal orang-orang pada definisi ini. Wahwa al-aslu, yang mana ta'rif yang pertama terkait dengan akal inilah yang asal. Ini ya, yang aku maksud adalah al-gorizata, yaitu akal versi goriza. Ini ta'rif yang pertama. Fattafawutu fihi la sabila ila jahdihi, maka perbedaan tingkatan akal orang itu fihi padanya itu la sabila ila jahdi, tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Artinya sudah pasti terjadi perbedaan orang terkait dengan akalnya ini di takrif akal yang pertama ini. Apa innahu, karena sesungguhnya dia akal versi yang pertama ini dalam artian goriza ini adalah mislu nurin yusyriku ala nafsi wa yatla'u subuhu, seperti cahaya yusyriku yang bersinar ala nafsi ke atas jiwa, wa yatla'u subuhu dan muncul cahayanya, wa mabadi'u isyraqihi inda sinnit tamyiz, dan awal isyraqihi bercahayanya itu akal ya, bahasa maupun seperti itu, inda sinnit tamyiz ya, ketika di usia tamyiz mumayyiz. Jadi pada saat orang itu sudah mencapai usia mumayyiz, pada saat itulah kemudian akal itu mulai muncul ya, bersinar, bahasa beliau di sini. Summa la yazalu, kemudian senantiasa terus menerus yanmu berkembang, wa yazdadu dan bertambah, numuan khafiyan dengan perkembangan khafiyan yang khafi, yang perlahan, ala tadrij ya, secara tadrij, berurutan, bertahap, ila ayyatakamala, sampailah sempurna bikurbil arba'ina sanatan, mendekati usia 40 tahun. Di awal munculnya akal tersebut pada usia mumayyiz, kemudian semakin menguat akal tersebut sampai kemudian puncaknya pada usia yang 40 tahun itu. Disitulah kesempurnaan akal yang sesungguhnya. Wa misaluhu, dan perumpamaannya kata beliau, nurus subhi, taruhlah misalnya cahaya subuh itu. Fa inna awailahu, nah, karena sesungguhnya awal-awalnya itu takhfa, itu berlindung, tidak terlalu tampak. Khafaan ya, dengan perlindungan ya, syukku idraku, yang susah untuk melihatnya, menjangkaunya. Jadi cahaya subuh itu ya susah kita di awal-awal itu untuk melihatnya cahaya subuh tersebut. Redup sekali, bahasa kasarnya seperti itu. Sumaya tadarraju, kemudian dia bertahap ila ziyadati, kepada semakin bertambah cahayanya itu, ila sampailah ayakmula, sempurna bitulu'i kursi asyamsi, sampailah sempurna bitulu'i kursi syamsi, seiring dengan terbitnya kursi syamsi ya, bundaran matahari tersebut secara utuh dari permukaan laut itu, sampai lepas dari permukaan laut. Nah, disitulah kemudian cahaya matahari itu kemudian sempurna sinarnya, mulai dari subuh redup, kemudian semakin terang sampai kemudian terbit secara utuh. Nah, disitulah cahayanya itu sempurna. Nah,
Wa tafawutu nuril basirati, nah perbedaan cahaya basirah, kata beliau, katafawuti nuril basir, itu sama dengan perbedaan cahaya pandangan biasa. Perbedaan orang terkait dengan cahaya pandangan mata hati itu sama dengan perbedaan orang terhadap cahaya pandangan mata zahir. Fal farqu, nah perbedaannya mudrakun itu dapat diketahui bainal a'mashi wa baina hadil basar, antara orang yang rabun, wa baina hadil basari, dan antara orang yang tajam penglihatannya, jernih penglihatannya. Nah, itu kan ada perbedaan. Jadi mata zahir ini, ya, mata zahir ini itu ada tafawutnya antara satu orang dengan lain. Ada orang yang amas, yang rabung, yang katara, dan tentunya ini pandangannya tidak terlalu jelas. Sementara ada orang yang haddul basar, orang yang tajam sekali pandangannya. Bal sunnatullah, bahkan hukum Allah itu azza wa jalla jariyatun, itu berlaku fi jami'i khalqi, pada semua makhluknya bitadrid, dengan cara tadrid, perlahan. Jadi hukum Allah itu pada semua makhluk itu sunnatullah itu semuanya itu perlahan, tidak ada yang tidak perlahan. Fil ijadi, dalam mengadakan manusia misalnya ya, dari kecil sampai besar, tumbuhan dulu tidak dari tunas, kemudian jadilah pohon misalnya, dan seterusnya. Apa saja dalam kehidupan dunia ini yang Allah adakan itu sudah menjadi sunnatullah secara perlahan. Hatta bahkan sampai inna gharizata syahwati, tabiat syahwat itu, gharizah syahwat itu, la tazharu fis sabi, itu tidak tampak fis sabi pada anak-anak indal bulugi, ketika dia sudah sampai balik, dab'atan sekaligus, wa baghtatan, dan secara langsung, secara tiba-tiba. Tidak. Bal tazharu, akan tetapi dia tampak syai'an alat tadrid, ya, sedikit demi sedikit, alat tadrid, secara perlahan. Wa kadza jami'ul quwa was sifati, demikian juga semua kekuatan, ya, semua potensi wasifat dan semua sifat yang ada itu tidak sekaligus, jadi dia perlahan. Nah, wa man ankara tafawutan nasi fi hadhil gharizah, siapa orang yang mengingkari perbedaan orang-orang, tingkat akal mereka fi hadhil gharizah, pada gharizah ini, ya, pada ta'rif akal di definisi pertama ini, maka annahu, maka seakan-akan dia munkhaliun, itu terlepas an rabqatil akli, daripada ikatan akal. Sampai di situ saja dulu, nanti kita sambung. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.